Jadi sebelum memulai, kita harus memastikan sudah mendownload atau menginstal aplikasi QGIS di laptop kita. Kurang lebih logonya seperti ini. Kemudian untuk membukanya kita klik 2 kali dan tampilannya seperti ini. Karena ini masih kosong, jadi pertama kita harus menambahkan layer yang akan ditampilkan. Caranya dengan mengklik add vector layer, karena data yang kita gunakan di sini adalah data SHP. Kemudian di bagian source ini, vector dataset, kita klik yang titik 3 di samping ini. Kemudian cari datanya di mana kalian menyimpan file. Nah, di sini saya menambahkan terlebih dahulu batas Kabupaten Provinsi Lampung. Klik dulu, kemudian klik open. Jika sudah muncul di sini, klik add. Nah, dia bakal muncul layernya seperti ini. Kemudian untuk menambahkan data lagi, caranya sama. Klik titik 3 di samping ini. Kemudian pilih data apa saja yang akan ditampilkan. Sini saya akan menampilkan data curah hujan. Kemudian data das. Data geologi. Kemudian pertanian dan perikanan. Oke, kalau datanya semuanya udah diinput, dia muncul di samping ini. Kemudian kita klik close. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Ini kalau dipilih, dia muncul seperti ini. Kemudian, kenapa data curah hujan ini ada tanda tanya di samping? Nah, di sini keterangannya, karena data curah hujan ini belum memiliki titik koordinat. Nah, jadi caranya untuk menghilangkan tanda tanya di samping ini, kita klik dulu, kemudian klik kanan, klik properties, kemudian klik source. Di sini invalid projection. Jadi kita cari dulu, karena dia wilayah Lampung, jadi kita menggunakan koordinat WGS yang zona 48S. Sini kodenya itu EPSG 32748. Oke, ini muncul di bawah. Kita pilih yang WGS 84 strip garis miring UTM zone 48S. Kemudian klik OK, klik apply, dan OK. Oke, jadi tanda tanya yang tadi udah hilang. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menampilkan simbologi dari tiap-tiap data yang ditampilkan. Nah, sebelum masuk ke simbologi, kita perlu mengetahui data apa yang akan ditampilkan pada tiap-tiap layer. Jadi contoh yang pertama, yang perikanan, kita klik kanan dulu, kemudian pilih open attribute table. Nah, di sini muncul. Jadi di sini kita bisa melihat data-data yang apa saja yang mau ditampilkan. Karena di sini saya memilih perikanan, jadi data yang harus muncul itu perikanan. Di sini kodenya adalah pola ruang. Oke, jadi kita close dulu. Kita klik kanan, kemudian pilih properties, pilih simbologi, kemudian bagian simbol-simbol ini diganti dengan
kategoris. Oke, kita pilih yang kategori, kemudian di value-nya kita pilih yang pola ruang. Oke, kemudian klik classify. Kenapa pola ruang? Karena tadi waktu kita ngeliat di atribut table itu yang menunjukkan keterangan klik kanan itu di bagian kode pola ruang. Jadi ini yang warna ungu kosong ini boleh dihilangin dengan klik tanda minus ini atau delete. Oke, kalau udah kita klik apply, kemudian klik OK. Kemudian yang curah hujan kita mau simbologi juga. Caranya sama, kita klik kanan dulu, kita open attribute table dan kita lihat data apa yang mau ditampilkan di simbologi. Nah, di sini ada ID, nama kabupaten. Jadi kita pilih yang rata curah hujannya, karena di sini menunjukkan informasi seberapa besar rata-rata curah hujannya. Kemudian klik kanan, properties, simbologi, sama kita pakai yang kategori. Kemudian di bagian value-nya kita pakai yang rata curah. Kemudian klik classify. Sama yang nggak perlu kita bisa hapus. Kalau udah kita apply, kemudian OK. Untuk yang lainnya sama caranya. Kita lihat dulu di open attribute table, kita pastiin data apa yang mau ditampilin di bagian simbologi, kemudian masuk di klik kanan dan properties, sama seperti 2 langkah sebelumnya. Jadi kita bisa skip aja dulu ya. Oke, jadi di sini semuanya udah disimbolisasi. Ini ada kabupaten, curah hujan, terus geologi, dan semuanya udah disimbolisasi. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mau nampilin label. Jadi biar datanya tuh nggak gundul kayak gini, kan kita nggak tahu ini wilayah mana. Jadi kita perlu nampilin label untuk yang kabupaten aja, jadi nggak perlu semuanya, karena nanti jadinya malah numpuk dan nggak rapi gitu ya. Jadi kita pakai yang batas kabupaten aja. Caranya kita pilih dulu, klik kanan, pilih properties, kemudian bagian label ini kita pilih yang segitiga kecil di samping ini, kita pilih yang single label. Kemudian di bagian value-nya ini kita pilih yang kabupaten, karena kita mau nampilin nama per kabupatennya. Kemudian di sini hurufnya saya milih yang Times New Roman ya. Untuk ukurannya bisa disesuaikan, tapi di sini saya mau pakai 8. Kemudian kita pilih apply. Coba lihat. Oke, di sini udah ada namanya dan ukurannya udah sesuai ya menurut saya. Jadi kita pilih klik OK. Oke, di sini udah ada labelnya. Kemudian kita mau nampilin base mapnya. Jadi biar nggak cuman kayak peta ngambang doang, kita mau nampilin base map. Caranya kita pilih web, kita pilih quick map service, kemudian bagian Google ini kita pilih yang Google Satellite, klik. Nah, jadi dia muncul banyak gitu ya, dan ini biar nggak ngambang lagi bagian provinsi Lampungnya. Base map ini boleh lebih dari 1, saya mau pakai 3. Saya mau pakai lagi yang Google Terrain, kayak gini gambarannya, ini Google Terrain.
Kemudian satu lagi umumnya itu pakai yang OSM standar. Oke, ini udah. Nah, yang selanjutnya kita mau nge-save project ini karena mau dilakukan proses editing lebih lanjut. Caranya kita klik project, kemudian pilih save. Nah, karena tadi saya udah nge-save, jadi kita bisa pakai save as ya. Ini tutorial WebGIS Desi. Ini dikasih nama tutorial WebGIS Desi 2. Kemudian kita klik save. Nah, di sini udah berubah namanya. Kemudian kita mau ngasih titel atau judul dari peta kita waktu nanti pada saat dijadiin WebGIS itu ada judulnya gitu. Caranya kita klik project, kemudian pilih properties. Nah, ini klik di bagian general. Ini di bagian project titelnya itu kita tulis mau apa. Ini judulnya itu WebGIS tematik Provinsi Lampung. Oke, kemudian kita pilih yang apply. Nah, selanjutnya jangan keluar dulu, kita mau ngasih abstrak untuk WebGIS kita. Caranya dengan klik metadata. Di bagian abstrak ini kita tulis, kemudian kita klik apply dan di OK. Oke, ini udah ya. Nah, jadi langkah selanjutnya kita pilih web, kemudian pilih QGIS to web, pilih create web map. Nah, di bagian layer dan group ini ada menu-menunya. Oke, jadi pada umumnya kita pakai yang leaflet, jadi kita pilih yang ini leaflet. Kita klik update preview, kita tunggu karena nggak loading. Oh iya, jadi sebelum itu maaf saya lupa, kita harus pastiin laptop kita itu connect dengan jaringan internet. Oke, maaf ya. Oke, jadi ini udah ke koneksi ya dengan internet. Nah, kalau kita klik, misal nih, oh ya ini bagian judul tadi, dia muncul di sini. Coba kalau kita klik, misal di Lampung, kanan. Nah, dia muncul informasi kayak gini. Dan ini kan dilihatnya kurang rapi, jadi kita mau ngapus beberapa informasi yang nggak perlu ditampilin. Caranya kita close dulu. Ini misal di batas kabupaten ya. Kita lihat atribut tabelnya dulu. Jadi di sini kita bisa ngelihat informasi apa yang mau ditampilin. Ada ID, kode unsur dan sebagainya. Nah, di sini saya akan menandai informasi apa saja yang akan ditampilkan. Jadi yang pertama itu ada kabupaten, kemudian luas wilayahnya. Oke, cukup ya. Jadi kita close dulu.
Caranya untuk menghilangkan informasi yang gak penting tadi itu, kita klik kanan, pilih properties. Nah, ini di bagian ini tadi atribut form. Jadi di sini yang ID kan mau kita buang, jadi kita pilih ini di hidden, fungsinya ditampilin sama luasnya ditampilin juga. Klik apply, kemudian oke. Sekarang kita lihat lagi hasilnya. Nah, ini udah muncul. Coba kita klik bagian ini. Nah, di sini. Jadi biar informasinya tuh lebih jelas, kita mau coba ngatur di bagian layer and group ini. Nah, di sini untuk nama kabupaten kita pilih di inline label, provinsi sama luas. Kita update dulu. Oke, ini udah selesai. Coba kita lihat lagi. Nah, kalau diklik nih, dia ada keterangan Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, dan luasnya dengan angka ini. Oke, jadi nanti untuk proses selanjutnya sama, kita bakal ngerapihin dulu label-label yang mau ditampilin dari setiap layer yang ada. Nanti kita setting sama dengan yang udah kita atur sebelumnya di kabupaten ini. Jadi untuk langkahnya kita skip aja ya biar nggak terlalu lama. Oke, jadi di sini tadi udah dirapihin. Jadi untuk perikanan, curah hujan, pertanian, geologi itu udah di hide atau udah disembunyiin informasi yang nggak pentingnya. Jadi di sini juga udah diatur semua informasinya itu bakal muncul di dalam label seperti ini. Kita update dulu. Oke, ini dia. Coba kita klik contoh. Ini masih sama, karena yang di sebelah sini kita udah ngerapiin untuk label yang ditampilin. Sekarang kita mau lanjut ke base map. Ada 3, Google Satelit, Tiren, sama OSM. Jadi kalau di base map itu pop-up-nya tidak perlu di checklist. Jadi di sini kita bisa unchecklist ya, atau dihilangin aja. Oke, dihilangin aja. Kemudian di sini kan ada 3 base map ya. Jadi kita mau atur mana base map yang akan muncul pertama kali pas WebGIS itu dibuka. Jadi di bagian visible ini cukup satu aja yang di checklist, karena saya maunya yang Google Tiren aja yang ditampilin. Jadi untuk yang satelit kita bisa checklist. Oke. Tapi yang di checklist cukup kalau di sini ya, bukan yang di samping ini. Karena kalau checklistnya dihilangin, dia tidak akan tampil seperti itu. Tapi nanti kalau udah di WebGIS-nya,
kita tetap bisa nampilin yang pakai base map Google Satellite sama yang ASM, tinggal nanti ada aturannya biar bisa ditampilin gitu ya. Oke, sampai di sini untuk bagian layers and group udah selesai, jadi kita bisa pindah di appearance. Oke, dimulai yang pertama dengan add abstract. Jadi tadi saat menulis title atau judul, kita masuk ke menu metadata untuk menuliskan abstrak. Jadi untuk menampilkan itu disetting di sini. Oke, di sini ada ditaruh di atas kanan, bawah kiri dan juga atas kiri. Sini bebas, tapi saya mau pakai yang di bawah sebelah kiri. Oke, kita coba update dulu untuk melihat. Oke, jadi abstraknya itu muncul di sini. Oke, untuk selanjutnya di sini saya langsung milih aja, karena kalau harus milih terus di update itu loadingnya lumayan lama. Jadi di sini itu ada add address search, jadi bisa di checklist. Jadi nanti ini tuh bisa memunculkan icon untuk pencarian di webpage kita. Jadi saya checklist aja. Kemudian ini untuk add layer list ini saya pilih yang collapse, karena nanti saya akan menampilkan beberapa data tematik seperti geologi, curah hujan. Jadi biar bisa dipilih itu pakainya yang collapse. Terus yang atribut filter ini saya nggak pakai. Kemudian yang geolocate user ini biar yang mengunjungi web news kita itu bisa menentukan posisi dia di mana. Jadi di checklist aja. Kemudian ini bisa di checklist juga. Untuk layer size ini nggak perlu. Kemudian map project ini nggak perlu di checklist. Terus untuk measure tool itu untuk mengukur jarak, misal dari Lampung Timur ke Lampung Barat itu berapa jaraknya. Di sini opsional, bisa dipakai atau tidak, tapi saya di sini nggak pakai. Kemudian ini ada show pop-up on over, ini bisa di checklist, jadi nanti kita lihat waktu udah diupdate. Untuk template-nya saya pilih yang full screen, dan untuk background-nya saya mau pakai yang warna merah. Oke, selanjutnya untuk extend-nya ini dipilih yang canvas extend. Nah, untuk maksima dan minimal zoom ini, jadi kan di sini ada zoom in sama zoom out, memperbesar dan memperkecil. Jadi di sini kalau kita ngeklik sebanyak 28 kali, dia itu maksimal kita bisa ngezoom. Kalau ini minimal zoom levelnya itu nyampe kita kecil banget, itu batasnya 1, itu bisa di zoom out ya. Sini bebas, di sini saya mau pakai yang 20 dengan 5. Terus untuk yang restrict ini nggak perlu di checklist, nggak apa-apa, kita langsung update aja. Oke, jadi seperti ini yang menu show pop-up itu. Jadi kalau kita ngeklik, tanpa diklik kita cuma ngarahin kursor ke wilayah tertentu, itu bisa langsung nampilin pop-up informasi seperti itu contohnya. Tuh, jadi kalau diklik juga nih, misal
Oke, untuk warna backgroundnya jadi warna seperti ini, kayaknya perlu dirubah biar warnanya itu lebih terang ya, kayak yang putih aja. Terus ini untuk ini kan aslinya warna ungu, terus kalau kita ngarahin kursor ke sini jadi kuning, itu karena kita ngaktifin highlight on hover ini tuh, jadinya seperti itu. Oke, bisa kita update lagi. Oke, ini setelah diupdate jadi tulisannya di sini lebih kelihatan. Terus untuk yang tadi kita bikin add layer list ini dibikin collapse, ini hasilnya. Jadi di sini kita bisa milih mau nampilin informasi apa. Jadi contohnya di sini saya checklist dulu. Nah, itu yang tampil ada curah hujan, kemudian perikanan, pertanian, kayak gitu. Jadi nanti yang mengunjungi website kita tuh bisa memilih dan menentukan ingin menampilkan informasi apa, seperti itu. Oke, lanjut. Yang di appearance ini udah selesai, kita lanjut di menu export. Kemudian di sini kita pilih yang export to folder, terus diklik titik tiganya, pastiin tempat untuk nyimpan file itu yang diingat. Jadi waktu nanti kita mau bikin hostingnya itu lebih mudah. Ini mau ditaruh di sini aja. Kemudian diklik yang select folder. Untuk yang MyNivi ini bisa di unchecklist, dan untuk precisionnya ini dipilih yang maintain aja. Oke, kalau udah tinggal diklik yang export. Tadi sebelumnya kita mau lihat dulu tampilan website-nya dulu. Oke, tampilan ini. Sekarang kita klik yang export. Oke, jadi kalau proses ekspornya tadi berhasil, kita bakal langsung diarahin ke website tempat dimana website kita itu berhasil dibuat gitu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan hosting untuk website kita. Jadi caranya, pertama kita harus udah nyiapin akun di webhost.com karena ini akunnya gratis. Oke, jadi sebelumnya di sini udah login, jadi langsung aja diklik yang kelola website. Kemudian pilih file manager. Oke, jadi di sini kita klik yang public HTML. Nah, untuk yang ini bisa kita hapus. Nah, jadi untuk upload filenya itu kita harus merubah dalam bentuk zip. Jadi sebelumnya kita blok semua dulu, kemudian klik kanan, pilih add to arsip, kemudian pilih zip. Ini bisa dirubah namanya biar gampang diingat. Kemudian klik OK. Oke,
Oke, jadi setelah di zip ini tadi, kita balik ke Google, kita upload filenya. Kita pilih yang udah di zip tadi. Kemudian klik upload. Oke, karena di sini udah berhasil. Selanjutnya kita pilih ekstrak, kemudian kita klik. Oke, jadi di sini ada peringatan kalau file itu nggak benar. Jadi kita perlu pakai unzipper master ini. Jadi sebelumnya udah di download, kita mau ngupload yang unzipper ini. Jadi kita upload filenya. Oke, udah di-upload. Kemudian kita jadi karena kita udah ngupload yang unzippernya, jadi sebelumnya itu tulisannya itu cuman sampai di .com. Jadi untuk memperbaiki kesalahan tadi kita pakai slash dan nulis unzipper.php. Kemudian diklik enter. Kemudian klik yang unzip arsip. Oke, karena ini udah berhasil, sekarang kita refresh lagi. Oke, jadi file kita tadi udah berhasil diupload di sini. Kemudian kita mau coba lihat hasilnya dengan klik alamat yang udah kita buat tadi. Oke, dan jadi di sini udah jadi WebGIS yang udah kita buat. Ini bisa nampilin, kalau mau ditampilin yang lain, misal ini curah hujan, ini tinggal pilih di bagian sini, bisa di zoom. Oke, jadi sekian tutorial dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.